Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qani fillah rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekh Khalil Harras rahimahullahu taala. Terakhir kita bahas kalimat atau muqaddimah dari Syekhul Islam, yaitu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalimatnya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan pahami bahwasanya kalimat tauhid syahadat la ilaha illallah itu memiliki kelaziman bahwasanya syahadat anna Muhammadar Rasulullah juga ikut. Jadi jangan dipahami bahwasanya asal dari iman itu cukup la ilaha illallah, tidak. Tapi ketika dia disebut, maka persaksian yang kedua wa anna Muhammadar Rasulullah juga apa? Ikut. Enggak bisa lepas deh. Tidak bisa berdiri sendiri. Atau misalkan yang disebut adalah Muhammad Rasulullah, maka la ilaha illallah juga ngikut. Dia sudah ibaratnya satu paket, ya, satu kesatuan utuh. Terakhir kita bacakan hadis la tatruni kama atratin nasara. Kemudian qala al-mu'allif rahimallahu wal maqsudu, dan yang diinginkan anna hadhihi syahadata, bahwasanya persaksian ini yaitu anna Muhammad Rasulullah tatadammanu, mengandung i'tirafal abdi bikamali ubudiyyatihi sallallahu alaihi wasallam li rabbih wa kamali risalatihi. Seorang hamba harus mengenali akan kesempurnaan ubudiyah, penghambaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap Rabb-nya. Ini yang pertama. Yang kedua, kesempurnaan risalah yang diemban oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah arti dari syahadat anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi kita harus mengimani, mengakui, mengenali bahwasanya Nabi kita Muhammad itu memiliki sifat kesempurnaan dalam ubudiyah, yaitu penghambaan. Kemudian juga kesempurnaan dalam risalahnya. Ini yang harus kita imani, kita kenali, kita pahami. Bahwasanya di sana ada seseorang yang namanya Muhammad ibn Abdullah, ya, Al-Hashimi Al-Qurashi, yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala selain menjadi hambanya juga menjadi utusannya. Ya, dan beliaulah penutup para anbiya. Kemudian wa annahu faqa jami'a, dibaca jami'a sebagai objek. Wa annahu faqa jami'al bashari fi kulli khaslatin kamaluhu. Kamaluhu jadi fa'ilnya. Kesempurnaan Nabi ini di atas seluruh manusia pada setiap perangainya. Jadi setiap manusia yang memiliki perangai kebaikan, Nabi SAW itu di atasnya. Karena Nabi disifati dengan ubudiyah, yaitu abduhu wa rasuluh. Ini gelar yang paling istimewa yang disandang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya. Jadi sekali lagi arti asyhadu anna Muhammadan abdu rasuluh, ada i'tiraf, pengakuan kita bahwasanya Nabi ini memiliki sifat ubudiyah. Ubudiyah itu penghambaan yang sempurna terhadap Rabb-nya. Juga yang kedua, kesempurnaan risalah yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun yang terluput. Kebaikan pasti diperintahkan, kejelekan pasti dilarang. Ya, kayaknya sekarang malam 15 ya. Apa besok? Sekarang ya, makanya lagi ramai. Ya, biasanya baca Yasin 3 kali ya, sama ayat. Ya, ini nggak ada contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada yang naqis, ada yang kurang di dalam, atau ada yang cacat di dalam memahami makna asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul.
Qala al-mu'allif rahimahullah wa la tatimu hadhihi syahadah hatta yusaddiqahu al-'abdu fi kulli ma akhbara bih. Tidak akan sempurna persaksian ini termasuk talazumnya. Kalau yang tadi kan intinya, pengertiannya. Sekarang talazumnya. Tidak akan sempurna syahadat ini sampai seorang hamba membenarkan pada setiap apa yang beliau kabarkan. Intinya tasdiquhu fima akhbar. Paling gampangnya, membenarkan beliau pada perkara yang beliau kabarkan. Ini termasuk konsekuensi, kelaziman. Yang kedua, wa yuti'ahu fi kulli ma amara bihi, dan mentaati beliau pada setiap sesuatu yang beliau perintahkan. Ya, kalau berita kita benarkan, kalau perintah dia taati. Nanti tinggal dilihat perintahnya wajib atau mustahab. Karena perintah ada dua model, ada yang wajib, ada yang mustahab. Begitu juga yang wajib nanti dilihat, ada yang aini, ada yang juga kifai. Mafhum? Ya, walaupun nanti mungkin di satuan masail akan ada terjadi silang pendapat. Yang satu mengatakan wajibnya aini, yang satu mengatakan wajibnya kifai. Ya, atau yang satu mengatakan wajib, yang satu mengatakan mustahab. Tapi itu semua masuk dari perintah Nabi Muhammad SAW. Ketika ranahnya fikih, ya maka di sana berlaku zon, tapi zonnya yang rojih. Zon rojih itu ya sangkaan atau dugaan yang kuat. Pasti yang lawannya ada. Bisa jadi dia berpegang yang lain, menurut dia yang lebih kuat. Karena memang dari awal terjadi silang pendapat. Maka yang seperti ini memang begitulah keadaannya, tidak bisa diingkari. Karena memang dari awal sudah terjadi silang pendapat. Berbeda kalau dari awal tidak terjadi silang pendapat, kemudian muncul aqwal baru, ini tidak terangkat. Terlebih sudah tegak ijma'. Maka tidak bisa dia dikiaskan dengan masalah-masalah fikih ketika ada yang menyelisihinya. Maka peperangannya antara hak dengan batil sudah. Tidak ada lagi ya bab istihad di dalamnya, karena sudah tegak dalilnya Al-Quran, hadis dan ijma'. Tapi kalau dari awalnya memang sudah terjadi silang pendapat, ya makanya gampangnya yang beri contoh masalah sholat berjamaah saja. Ya memang dari awalnya sudah silang pendapat antara yang mengatakan wajib dan mengatakan mustahab. Yang wajib pun silang pendapat lagi, apakah aini atau kifai. Ya. Terus tidak bisa dijadikan satu akwal saja, tidak. Karena memang dari awal sudah silang pendapat. Nah, kalau misalkan dia awam, nggak ngerti sama sekali si pendalilan, ya sudah dia siqah dengan ustadznya atau guru yang dianggap kompeten di bidangnya. Misalkan dia ngaji sama Ustadz A, kata Ustadz A, salat berjamaah adalah wajib, ya sudah dia pegang itu. Yang penting dia tahu mana dalilnya. Karena bisa jadi nanti dia akan berpindah haluan dalam tanda kutip ketika mungkin dia ngaji tempat yang lain. Oh ternyata setelah dilihat dalilnya yang lebih kuat misalkan mustahab. Ya ini nggak apa-apa dia berpegang ya dengan pendapat yang lain setelah mungkin dia melihat sisi pendalilan yang lebih kuat di sisi dia. Tapi kalau dari asalnya sudah tidak ada silang pendapat, nggak bisa membuka peluang untuk ya adanya akwal baru. Ya. Jadi setiap apa yang beliau perintahkan kerjakan, tergantung nanti kondisinya apakah wajib ataupun mustahab. Wa yantahi amma nahan, dan berhenti terhadap apa yang beliau larang, menjauhkan. Sama nanti ada yang haram, ada yang makruh. Itu implementasinya ya di dunia nyatanya. Ada juga yang menambahkan yang keempat, tidaklah dia beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini talazumnya, konsekuensinya 4. Tasdiquhu fi ma akhbar, membenarkan apa yang beliau kabarkan. Ya, kemudian ta'atuhu fi ma amar, taat terhadap apa yang beliau perintahkan. Wajtinabu ma naha anhu wa jaza. Yang ketiga meninggalkan segala yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Dan wa alla ya'budullaha illa bima syara'a. Tidaklah dia beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harus ngerti konsep dari asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Karena sekali lagi ya sering bicara kita konsep-konsep karena dia akan menjadi dasar, fondasi yang seorang akan berpijak di atas hal tersebut.
Dah, sampai di sini kita pokok baru lagi. Qala al-mu'allif rahimahullah as-salatu. Sekarang kita pembahasan salat. Setelah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kemudian beliau katakan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. As-salatu fil lughah ad-du'a. Salat secara bahasa itu artinya doa. Ya, dalilnya qala ta'ala wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Salli di sini para ulama menafsirkan doakan mereka. Ya, karena hukum asal salat adalah apa? Ad-du'a. Kalau ada kelompok yang disebut dengan ingkarus sunnah, yaitu membuang sunnah ketika membaca Al-Quran, karena sunnah kan dibuang. Baca Al-Quran, waqimus shalah. Setelah dicek salat secara bahasa artinya apa? Doa. Ya, jadi ketika zuhur dia doa saja. Ditanya, udah salat? Udah. Padahal cuma apa dia? Doa. Sedangkan tata caranya dibuang dengan alasan ya tidak ada di dalam Al-Quran. Karena memang salat secara bahasa artinya apa? Ad-doa. Dan ketika pindah beralih kepada syariat pun tidak lepas dari hukum asal, yaitu doa. Contohnya setelah dia takbiratul ihram, apa yang dibaca? Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, dan ada doa. Al-Fatihah juga doa. Ihdinas siratal mustaqim, doa. Ya, kemudian ya semua gerakannya ya secara hal itu kondisi. Walaupun lisannya tidak berdoa, tapi kondisi tubuhnya itu seakan sedang berdoa. Ya Allah, terimalah salat saya. Ya, makanya nanti doa atau ibadah atau doa ada dua, doa tolab dan doa ibadah. Doa tolab dengan lisan, ya Allah ya Rahman ya Rahim, kabulkan doa saya. Itu disebut dengan doa apa? Lisan atau tolab. Ya. Yang kedua doa ibadah. Apa itu doa ibadah? Setiap orang yang beribadah kepada Allah, ya itu seakan-akan dia sedang berucap hatinya, ya Allah terimalah salat saya, ya Allah ridhoilah saya, ya Allah rahmatilah saya. Ya, itu pun disebut dengan apa? Doa, tapi namanya doa ibadah. Dan di salat terkumpul itu semua, baik secara lisan maupun secara hal itu kondisi dia. Maka ini tanamkan ketika kita salat, ya itu sedang berdoa, ya minta kepada Allah supaya salat ini diterima, salat ini berpahala, salat ini ya memberikan efek kepada aktivitas dia. Karena Allah sendiri katakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu melarang dari perbuatan yang keji dan apa? Mungkar. Bisa jadi ini masih terus berjalan karena salatnya enggak diterima. Sah sih sah misalkan, tapi ya mungkin kurang ininya dan itunya sehingga tidak berefek kepada ya kehidupan sehari-hari. Al-muhim salat secara bahasa adalah apa? Adalah doa. Kita tidak berbicara tentang syariat di sini, tentang syarak, karena itu babnya bab fikih. Ya di sini kita yang bahas adalah sallallahu alaihi. Apa makna salawatnya Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa asahu maqila fi salatillahi ala rasulih, dan yang paling kuat tentang sesuatu tafsir atau tafsir dari kalimat salawatnya Allah tercurah untuk Nabi Muhammad SAW. Huwa adalah ma dzakarahu al-Bukhari fi sahihihi, apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari Abil Aliyah. Abil Aliyah itu kalau enggak tabi'in, tabi'in. Nanti dicek. Qala Abu Aliyah berkata, salatullah ala rasulih thana'uhu alaihi indal malaikah. Jadi salatnya Allah untuk Nabi kita Muhammad SAW. Ingat ya, jangan Allahnya salat, bukan gitu maksudnya. Nah, salat tadi dalam artian kan bahasa, doa. Nah, ada semoga salawatnya Allah tercurah kepada Nabi Muhammad, artinya adalah thana'uhu alaihi indal malaikah. Pujian Allah kepada Nabi Muhammad SAW di sisi para malaikatnya. Ini pendapat jumhur ulama. Jadi ketika kita bilang sallallahu alaihi wasallam itu doa. Kalau dari kita, ya Allah curahkanlah salawatmu untuk Nabi Muhammad SAW. Berarti maknanya apa? Ya Allah pujilah nabimu di hadapan para malaikatnya.
Ini ya walaupun ada yang melemahkan hadisnya, tapi itulah pendapat jumhur ulama bahwasanya makna salat Allah kepada Nabi Muhammad sebagaimana dikatakan oleh Abul Aliyah rahimahullah ta'ala. Kemudian wal masyhur anna salata minal malaikah al istighfaru. Kemudian juga yang masyhur bahwasanya salawat dari malaikat bermakna istighfar. Ya, jadi nanti salawat ada 3, salawatnya Allah untuk Nabi Muhammad, kemudian salawatnya malaikat baik untuk Nabi Muhammad atau orang-orang yang beriman, dan salawatnya kita sebagai hamba. Masing-masing punya arti. Walaupun semuanya bersalawat, ya, tapi artinya beda-beda. Tergantung kepada siapa disematkan. Sebenarnya, kalau salawatnya Allah untuk siapa? Ya, nabinya berarti artinya apa? Pujian. Ya Allah, pujilah Nabi Muhammad. Sanjunglah di mana? Di kalangan para malaikat. Adapun ketiga malaikat yang bersalawat artinya adalah istighfar. Dalilnya kama fil hadis sahih, sebagaimana dalam hadis sahih, wal malaikatu yusalluna ala ahadikum. Para malaikat itu bersalawat atas diri-diri kalian. Madama fi majlisihi had alladhi salafi. Selama dia tinggal di majlisnya yang dia salat di situ. Nah, ini keutamaan bermajlis ilmu. Jadi tadi salat atau maghrib sini. Ya, di situ aja sudah, nggak pergi-pergi. Maka selama dia di situ, para malaikat bersalawat untuknya. Nah, para ulama menafsirkan apa salawat di sini? Lanjutannya, yaquluna Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya, para malaikat berkata, ya Allah ampunilah untuknya, ya Allah rahmatilah untuknya. Itu salawatnya malaikat, bermakna apa? Memintakan ampun. Ya, dan ini kabar dari Nabi Muhammad SAW, maka termasuk tadi konsekuensinya iman kita kepada Nabi Muhammad, benarkan apa yang beliau kabarkan. Bahwasanya malaikat ya terus memintakan ampun selama dia masih di mana? Majlis yang tempatnya dia sholat tadi. Ini keutamaan bagi para ya penuntut ilmu yang datang ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang memintakan ampun siapa? Malaikat. Bahkan dalam hadis yang lain bukan hanya malaikat, ya binatang-binatang ya yang ada di lautan pun sama memintakan ampun. Ya, enak kan? Ya, jangan juga main siasat. Wah, alhamdulillah gua mau ngapusin dosa, padahal kalau majlis itu biar diampuni, ntar dosa lagi keluar. Ya, intinya keutamaan di dalam bermajelis ilmu salah satunya para malaikat bersalawat untuknya. Apa artinya berarti? Memintakan ampun. Ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Nah, ini keutamaan sekali lagi bermajelis ilmu. Kemudian wa minal adamiyin, dan salawat dari manusia, dari Bani Adam, bermakna at-tadarru'u wad-du'a. Tadarru' ta'zim, pengagungan, ad-du'a ya doa. Berarti ketika kita bilang Allahumma salli ala Muhammad, berarti salawat dari kita. Itu artinya apa? Doa. Jadi kita sedang berdoa kepada Allah, minta, ya Allah curahkanlah salawatmu kepada Nabi Muhammad. Ya, jadi ingat salawat ada 3 dari Allah, bermakna apa tadi? Pujian. Ya, kalau dari malaikat ampunan, mintain ampun malaikat. Nah, kalau dari kita berarti kan kita bilang ya Allah ya berikanlah salawat. Berarti kalau dari kita itu maknanya doa dan bentuk pengagungan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan pahalanya besar, kata Nabi, man shalla alayya ya salatan wahidah. Barang siapa yang bersalat kepada aku satu salawat, ya sallallahu alaihi asra. Allah akan bersalawat untuknya berapa kali? 10. Berarti maknanya apa? Kita disanjung oleh Allah di kalangan para malaikat. Sebanyak berapa kali? 10 kali. Ya, makanya kata Nabi, orang yang bakhil adalah orang yang disebut namaku, katanya, tidak bersalawat kepada. Ya, jadi setiap disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dari kita. Berarti bentuknya doa. Kita sedang minta kepada Allah, ya Allah pujilah, ya salawatlah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah akan balas berapa? 10. Dan Allah Maha mampu. Ya, jangan dibayangkan berarti nanti Allah Subhanahu wa taala terus bersalawat, itu di luar nalar kita. Ya, enggak mampu akal kita mencernanya.
itu sudah berbicara tentang hakikat teknis. Ya, sebagaimana Allah turun seperti apa. Ya, kemudian dia berpikir kan malam itu terus berputar. Berarti Allah Subhanahu wa taala kata dia aktivitasnya apa? Turun terus. Ya, ini sudah berbicara tentang hakikat teknis. Maka dia majhul buat kita. Enggak tahu kita bagaimana teknisnya. Tapi kita yakini Allah punya sifat nuzul, turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Ya, kalau berbicara bagaimananya, nah, itu bukan akidahnya salaf. Kenapa? Karena Allah tidak mengabarkan bagaimana hakikatnya. Sebagaimana penciptaan langit dan bumi, pasti ada hakikatnya, ada teknisnya, tapi kita nggak tahu. Dan Allah juga tidak memberi kabar kepada kita. Ya sudah, jangan berbicara atas nama Allah sesuatu yang kita tidak tahu. Bahkan ya termasuk dosa besar ketika ya dia berbicara atas Allah tanpa ilmu, atau bahkan berdusta ya atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi para ulama juga menekankan yang paling berbahagia adalah ahlul hadis. Kenapa? Ketika qala nabiyyu, semuanya pada sallallahu alaihi wasallam. Marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ya, berapa banyak nabi disebut namanya, kemudian berapa banyak pula dia bersalawat, dan berapa pula Allah menyanjung dia di langit di kalangan para malaikat. Dan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan pelit-pelit. Nah, berapa menit sih paling? Dan paling mudahnya adalah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau lengkapnya salawat Ibrahimiyah, tapi kan panjang. Nanti malah fokusnya ke salawat, nggak fokus ke pelajaran. Ya sudah, yang pendek saja, sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dulu para ulama banyak yang mengkritik ya ketika diterjemahkan ke Indonesia jadinya SAW. SAW, SAW. Kalau Subhanahu wa taala SWT. Ya. Soalnya nanti kalau mungkin dia baca ya, kalau dia baca sallallahu alaihi wasallam mah enak ya. Tapi kalau nanti dia pas baca Rasulullah SAW gimana? Ya, tapi kalau ditulis tetap dia baca sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah banyak sekarang ya ikonnya, tinggal klik keluar tulisannya sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, salawat ada 3 bentuk, dari Allah, dari malaikat, dan dari Bani Adam. Masing-masing memiliki apa? Arti. Nah gitu. Wa qala syakhs, atau afan wa alu syakhsi. Nah, sekarang kan sallallahu alaihi wa al. Ya, kalau dalam surat Al Imran. Ya, itu alu bacanya, bukan Al Imran. Alu Imran. Ya. Karena buka surat apa? Ali Imran. Ya memang kalau pakai surat jadinya suratu Ali Imran. Tapi mungkin karena dia nggak tahu bahasa Arab, akhirnya dibacanya itu surat apa? Ali Imran atau surat Al Imran. Ya. Al itu, nah kita bahas kan. Wa alu syakhs hum man yamutuna ilaih. Keluarga al itu bisa kita keluarga. Seseorang, mereka adalah orang-orang yamutun. Yamutun artinya punya kekerabatan, punya hubungan. Yamutun artinya hubungan. Ilaih kepadanya bisilatin wasiqatin, dengan hubungan yang kuat, yang erat. Min qarabatin, baik keluarga, wa nahwiha atau selainnya. Tapi lebih banyak digunakan untuk keluarga. Makanya al biasanya diartikan apa? Keluarga. Ya, kan Ali Imran keluarga apa? Kenapa? Punya yamutuna silah. Silah itu hubungan yang bersambung. Ya, kenapa bisa bersambung? Karena sedarah, korobah. Ya, satu kakek, satu buyut. Nah, itu disebut nanti al. Makanya kalau orang Arab dulu misalkan selek berantem, dia pindah ke sono, dia bikin sendiri. Ya, misalkan alu apa gitu. Ya, kalau yang di Saudi alu Syekh. Nah, berarti dia keturunannya siapa? Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab. Misalkan Hiro nih bikin sendiri alu Hiro gitu. Bisa. Ya, ntar punya anak, punya cucu, semuanya belakangnya kasih apa? Alu Hiro. Tapi tanpa menghilangkan nasab dia ke atas. Makanya orang Arab walaupun banyak pecahannya, tapi nanti ketemu juga. Walaupun dia selek, ya kemudian pindah ke sana, ya tidak melupakan nasabnya dia.
Nanti dilacak, oh kita masih saudara ternyata ketemu di sini. Ya, kan setiap selek pindah sono bikin klan baru, selek lagi pindah sono bikin klan baru. Akhirnya untuk menandai dikasihlah pakai alu. Ya, di kita ada nggak? Ya Ustaz, anak saya mah dikit katanya. Ya, karena dulu orangnya banyak anaknya. Ya, Raja Abdul Aziz aja berapa anaknya? Banyak. Cuman bahasa kila hampir 100 anaknya. Syekh Abdul Aziz, siapa? Raja Abdul Aziz. Bapaknya Salman, bapaknya Fahad, bapaknya Raja Abdullah dan yang lainnya. Ya itu coba cek itu Raja Salman tuh berapa anaknya. Banyak anaknya. Ya, bisa nanti bikin klan baru. Klan apa klan itu? Suku atau marga. Ya gitulah. Kan kita seringnya, saya siapa nih? Saleh Syekh. Berarti dia punya kekerabatan hubungan kuat sampai ke mana? Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Wa aluhu sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu alunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu apa? Yuradu bihim, diinginkan dengannya ahyanan terkadang man harumat alaihimus sadaqah. Orang-orang yang haram atas mereka mendapatkan sedekah, berarti disebut ahlu bait. Ya, ahlu bait atau ahlu bait siapa mereka? Wahum Banu Hashim, anak keturunannya Hashim yang beriman. Wa Banul Muttalib, dan anaknya Banu Muttalib yang beriman. Nah, itu disebut dengan ahlul bait. Ya, kalau sekarang pecahannya kayak Bawazir itu ahlul bait. Apalagi yang ahlul bait? Asegab apa kayaknya? Asegab juga kayaknya. Nah, intinya dia keturunannya dari Banu Hashim dan Banu Muttalib. Ya, dia ahlul bait. Tapi bukan cuma label ahlul bait berarti kita harus muliakan, enggak mesti. Ya, yang dilihat bukan sekedar nasab, tapi apa? Amalnya. Ya, tapi kalau ada Habib amalnya bagus, ya alhamdulillah kita muliakan sebagai ahlu baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada enggak? Ada insyaallah. Ya, cuma enggak ketahuan aja. Ya, selama ini tahunya Habib ya begitu semua kelakuannya. Ya, la karomah untuk mereka, enggak ada karomah. Apalagi kalau pelaku syirik besar, walaupun ahlu baitnya Nabi Muhammad SAW. Ya, tidak ada karomah buat mereka. Tidak ada apa? Karomah. Ya, klaim mereka saja karena saya ahlu baitnya Nabi, nanti di yaumul kiamat jadi panitia kiamat kata dia. Jadi panitia yaumul akhir. Ya, ini klaim saja. Ya. Jadi yang ditinjau dilihat di sisi Allah adalah ya amalnya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ya, kalau dilihatnya cuma nasab, nanti mau ngapain aja juga dengan klaim saya cucunya siapa? Nabi. Waduh, dianggapnya jadi suci lah. Apa lagi? Dikultuskan dengan alasan ada DNA di siapa? Di tubuh saya, DNA Nabi. Jadi semena-mena. Ya, bahkan sampai bilang hati-hati kalau macam-macam sama cucunya Nabi. Waduh, kualat gini dan wa yuradu bihim ahyanan, dan terkadang yang dimaukan kullu man tabi'ahu ala dinih, setiap orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam agamanya pun boleh secara global, secara luas dibilang alu. Karena alu ini nanti banyak juga silang pendapat. Tadi ada yang bilang ahlul bait, ada yang bilang istri, ada yang bilang juga apa? Semua umat yang ikut beriman kepada Nabi Muhammad sampai yaumul kiamat. Selama dia beriman kepada Nabi Muhammad, maka boleh dikatakan alu Muhammad. Tapi ini terlalu apa? Meluas. Wallahu a'lam bishawab. Nanti bisa dicek, ada banyak akwal di situ, entah 7 atau berapa tentang makna alu. Kemudian qala al-mu'allif rahimahullah wa aslu alin adalah ahlun. Jadi kata al itu dari ahlun asalnya. Ahlun itu keluarga. Ubdilatil ha hamzatan. Kemudian haknya ya dibuang, diganti jadi hamzah. Fatawalat hamzatan. Kemudian bertemulah 2 hamzah. Faqulibati tsaniyah minhuma alifah. Maka digantilah yang kedua menjadi alif, sehingga ditulisnya alis. Tadinya dua-duanya sama, karena panjang, jadi dibikin apa? Alis. Wa yusaggar ala uhail au uwail. Yusaggar itu dikecilin.
Ya, misalkan Umar jadi Umair, Hurairah dari Hirah jadi Hurairah, itu namanya tasgir, dikecilin. Kalau di Indonesia ada nggak sih nama tapi dikecilin dalam rangka merendahkan biasanya. Contohnya apa? Hah? Abdul jadi Dul, Adul gitu. Tapi di Indonesia kayaknya nggak ada istilah-istilah itu. Hah? Kayak misalkan waladun, karena dia lebih kecil banget jadinya Wulaidun. Ya, apa lagi? Misalkan ini ada gelas segini normalnya, terus kecil banget, terus kita bilangnya apa? Nggak ada kan? Kucil, itu kalau orang Jawa bilangnya apa? Kucil. Ada tasgir namanya. Ya, misalkan di beda intonasi aja dia. Cuman kalau di Arab ada polanya dia. Wala yustamalu illa fima syarufa ghaliba. Dan kata al ini tidaklah digunakan kecuali pada perkara yang memang mulia secara global. Makanya memuliakan Syekh Muhammad dikasihlah nama Alu Syekh. Itu. Fala yuqal alul iskaf wa alul hajjam. Dan jarang orang mengatakan alul iskaf. Iskaf itu ya orang yang bikin-bikin sesuatu gitu. Ya, mafhum? Atau alu hajjam, orang yang suka berbekam. Karena dulu teranggap orang yang seperti ini bukan pekerjaan yang mulia gitu. Makanya tidak layak dikasih kata alu. Tapi al-muhim itulah biasanya menggunakan kata al untuk keluarga yang mulia, keluarga yang mulia. Wal muradu bisahbi, dan yang dimaksud dengan sahabat, ya, sahabat itu persahabatan, adalah ashabuhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hum kullu man laqiyahu hala hayatihi mu'minan. Mereka setiap orang yang berjumpa dengan Nabi dalam keadaan masih hidup dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mata ala dzalik, dan meninggal di atas itu. Itulah sahabi. Bertemu dengan Nabi ya di masa hidupnya Nabi dan beriman kepada Nabi, mati di atas iman. Itulah sahabi. Lihat bahasanya bertemu, bukan melihat. Karena ada sahabat yang buta tetap dikasih gelar apa dia? Sahabi. Dan tidak mesti melihatnya panjang waktu, enggak, walaupun sekali, maka dia teranggap sebagai sahabi. Walaupun dia bayi, ya masih 3 bulan digendong Nabi, enggak ingat dia ketika digendong sama Nabi, tetap dia masuknya apa? Sahabi. Seperti Abdullah bin Zubair, itu masih kecil ketika digendong-gendong sama Nabi. Ya, ditanya juga ingat enggak mukanya? Enggak ingat, masih apa? Masih bayi, masih kecil. Nggak ada ingat. Antum ingat nggak lagi umur 1 tahun? Apa ya setelah ngapain? Nggak ada yang ingat. 2 tahun aja ada ingat? Nggak ada. 3. Kalau 4 ada kali ya, mungkin TK ya. Ya mungkin itu juga pengalaman-pengalaman yang tak terlupakan. Ya, maaf. Tapi itu tetap dianggap sahabi. Kenapa? Yang melihat Nabi, berjumpa Nabi, beriman kepada Nabi, dan mati di atas gimana. Tapi ketika dia berjumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi, tidak meninggal di atas iman. Ada beberapa ya, nanti siapa namanya itu yang hijrah 2 kali ke Habasyah, ternyata di Habasyah malah murtad masuk Nasara. Siapa namanya? Abdullah siapa? Nah, itu tidak dikatakan sahabi. Ya, Abu Jahal ketemu Nabi, ketemu, beriman enggak jadi sahabat dia. Ya, enggak jadi apa? Sahabat. Ada nanti istilah lagi muhadram. Muhadram itu menjumpai masa jahiliyah, menjumpai masa risalah, tapi tidak bertemu dengan Nabi. Beriman kepada Nabi, meninggal di atas imannya. Namanya muhadram. Dan dia masuknya tabi'in. Ya, padahal dia hidupnya di masa Nabi belum dapat risalah, tapi enggak ketemu Nabi. Ketika Nabi dalam masa risalah, nggak ketemu Nabi juga. Ya, kemudian baru tersebar mungkin berita, ya baru dia datang ke Madinah, beriman kepada Nabi, masuk Islam dan seterusnya. Maka yang di sini disebut dengan muhadram. Disebut dengan apa? Muhadram. Lanjut, wassalamu ismu masdar min sallama tasliman alaih. Kata salam adalah isim masdar dari kata sallama yusallimu tasliman. Masdar yang lain namanya salaman.
Bima'na talaba lahu salamah min kulli makruh. Maknanya meminta untuknya, untuk Nabi Muhammad, keselamatan dari setiap kejelekan. Wa huwa ismun min asma'ihi ta'ala, dan dia juga termasuk salah satu nama dari nama-nama Allah. Walaupun lafaznya sama tapi nanti berbeda. Kayak kemarin kita belajar nama Allah Mukmin. Ya, hambanya juga disebut Mukmin juga enggak kalau yang beriman? Ya. Begitu juga, ya, salah satu nama Allah adalah As-Salam. Boleh enggak kita pakai bukan untuk nama Allah? Boleh. Ya, kita misalkan masuk ke rumah orang atau mau masuk, kita bilang apa? Assalamu alaikum. Ya, dan Assalam termasuk nama dari nama Allah. Nanti kita bahas di Asmaul Husna. Wa ma'nahu al-bara'atu wal khalasu minan naqais wal 'uyub. Maknanya adalah Allah itu terlepas atau ya lepas, khalas juga lepas dari segala kekurangan dan aib. Makanya nama Allah adalah As-Salam, karena tidak boleh disematkan kepada Allah segala kekurangan, cacat, aib, jelek, enggak boleh. Sehingga Allah diberi nama dengan apa? As-Salam. Salam itu selamat dari kejelekan, keburukan. Ya, kalau di Indonesia jadinya apa? Selamat ya. Misalkan dia mau ada kecelakaan itu, terus dia selamat, dia bilang apa? Alhamdulillah gue selamat gitu. Ya, bedakan dengan selamat ucapan. Ya, bedakan. Karena nggak bisa bedain antara selamat ya dari musibah dengan orang mendapatkan sesuatu kemudian kita berikan apa? Selamat. Au alladzi yusallimu ala ibadil mu'minin fil akhirah. Atau makna yang kedua, Allah yang menyelamatkan hamba-hambanya yang beriman kelak di yaumul qiyamah dari neraka. Makanya Allah disebut namanya As-Salam. Berarti artinya yang pertama ya terlepas dari segala macam aib, yang kedua memberikan keselamatan kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Begitu. Ya. Itu secara ringkas nama Allah apa? As-Salam. Satu lagi ya, wa mazida sifatun litaslima. Ya, kemarin di matanya ya tasliman mazida. Mazida sebagai sifat. Berarti tambahan yang keselamatan ini bertambah dan langgeng. Wa huwa ismu maf'ul min zada. Dia adalah isim maf'ul dari kata zada yazidu ziyadatan. Orangnya disebut zaid. Isim fa'ilnya apa? Zaid. Isim maf'ulnya mazid. Al-muta'addi. Muta'addi itu yang butuh objek. Ya, karena ada juga zada tapi tidak butuh objek, bertambah. Tapi yang dimaukan zada di sini adalah yang butuh apa? Objek. Wa taqdiru mazidan fi, ditambah padanya. Itu pada ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya petik. Tapi yang mungkin yang lebih berkesan malam ini adalah makna dari salawat. Ya, ada 3, salawat Allah mananya apa, salawat malaikat apa, dan salawat adamiyin. Kalau salawatnya Allah bermakna apa? Sana, pujian. Kalau salawatnya malaikat bermakna istighfar, memintakan ampun. Kalau salawat dari Bani Adam berarti kita. Jadi bentuknya apa? Ketika kita bilang sallallahu alaihi wasallam, itu artinya doa dan mengagungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lihat balasannya besar dari Allah, man shalla alayya, barang siapa yang salawat kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berapa? 1, ya, sallallahu alaihi asra. Allah akan balas untuk dia berapa kali salawat? 10. Berarti salawat Allah untuk si hamba tadi yang bersalawat, di maknanya apa? Allah puji dia di kalangan para malaikat. Dan itu mudah bagi Allah, ya, tidak perlu kita pikirkan bagaimana teknisnya, bagaimana hakikatnya, karena itu di luar ya dari kemampuan kita. Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan sampai sini? Tafadhalu. Ini baru mukaddimah ya, dikit lagi lah. Baru masuk inti. Ya. Sama, bisa artinya keluarga, bisa artinya tentaranya, bisa artinya pasukan. Nanti coba dicek makna al, itu ada beberapa tafsiran.
Makanya tadi salah satu tafsir al adalah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun dibilang al, tapi jarang penggunaan ini. Ya, yang lebih sering memang al ini untuk ya ahlul baitnya, untuk istrinya. Ya, Allah. Kan Firaun gak sendirian dia. Banyak, ada si Haman, ya, ada tentara-tentaranya. Ya, dia raja. Ya, karena kebiasaan dulu orang-orang Firaun, ya Firaun itu kan gelar ya untuk raja. Kalau dia mati, nanti pengikut-pengikutnya sebagian juga ikut mati. Diapain? Dimumiin juga. Anggapannya nanti dibantu dia di alam apa? Alam apa dia ya? Ya alam akhirat. Ya, kalau orang Cina mah kalau yang mati dibakarin apa? Duit ya. Tapi bakar rumah mau nggak dia? Sayangnya. Akhirnya bikin rumah pakai apa tuh? Bambu. Terus pakai sampu layangan tuh. Ya, diapain? Dibakar. Beli duit apa tuh? Duit kertas mainan bakar. Kata dia nanti nyampe di mana? Di alam kahyangan apa mana? Ya, semua konsep beragama sama semua. Ada yang meyakini hari berbangkit. Bahkan dalam beberapa hadis tidaklah satu nabi pun pasti memperingati bahayanya Dajjal. Dan Dajjal ini akan muncul di mana? Di akhir masa, di akhir zaman. Nah, memperingati akan bahayanya lah Dajjal. Ya, ibaratnya Dajjal belum keluar aja banyak orang terpesona, tertipu dengan manusia-manusia Dajjalin ya. Kayak apa yang Aisopit itu? Siapa? Siapa? Sopit apa namanya yang dari YouTuber mana Amerika yang datang ke Aljazair, wah diikut-ikutin manusia. Itu baru ini yang muncul satu. Apa kalau yang muncul Dajjal beneran? Tertipu banyak manusia. Semoga Allah jaga kita, semoga Allah jaga kita. Ada lagi yang lain? Bismillah. Cukup ya kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.